بركة وفقد موجع. Habib ini mengklaim bahwa tanah Pasundan adalah milik para habaib. Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Sungut siap bau bangke, sungut siap bau bangke. Kita ingin dengar bagaimana reaksi masyarakat Pasundan, bagaimana reaksi masyarakat Jawa Barat, masyarakat Banten akan klaim bahwasanya tanah ini, tanah Pasundan ini miliknya Habib. Dengan alasan para Habib itu adalah keluarga Nabi. Ini ada dua hal yang hendak saya garis bawahi. Yang pertama, klaim bahwasanya tanah Pasundan adalah milik mereka. Ini menjadi persoalan tersendiri. Ini fenomena menarik. Ada sekelompok orang yang asal-usulnya merupakan pendatang. Mereka datang ke Indonesia ini dan kemudian numpang, lalu bergaul dengan bangsa Indonesia yang ramah dan welcome kepada mereka. Hingga kemudian terjadi semacam akulturasi budaya di mana bangsa pendatang ini menjadi bagian dari bangsa Indonesia juga. Kita bersaudara, kita saling membantu satu sama lainnya. Tapi tiba-tiba suatu hari, sekelompok pendatang ini malah mengklaim tanah ini adalah milik mereka. Ini sungguh sebuah penghinaan. Ini sama saja merendahkan masyarakat Pasundan, merendahkan bangsa Indonesia. Nah, yang ingin kita dengar bagaimana respon masyarakat Pasundan. Artinya, jangan biarkan klaim ini. Bahkan sebelumnya kita sudah mendengar klaim-klaim yang dilakukan oleh mereka. Mereka mengatakan tanah Jawa ini milik para habaib. Mereka juga mengatakan Indonesia ini dijuluki dengan sebutan Bintu Tarim, yakni anak perempuan Tarim, anak gadisnya Tarim. Ada juga yang menyebutkan Bintu Hadramaut. Indonesia ini anak gadisnya Hadramaut. Jadi kita dianggap anak perempuan lagi. Bahkan menurut bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab pasaran, bintu itu bisa diartikan sebagai wanita lajang yang bisa diselingkuhi, wanita yang bisa ditiduri, atau sama saja dengan wanita yang bisa dibayar untuk ditiduri. Artinya memang klaim-klaim yang sudah mereka sampaikan dan terekam dalam ceramah-ceramah mereka, dalam artian tersosialisasikan oleh mereka sendiri, ini merupakan bagian dari merendahkan bangsa Indonesia. Khususnya dalam konteks ini ya tanah Pasundan. Ini mesti ada peringatan dari masyarakat Pasundan. Ini nggak bisa dibiarkan. Kemudian persoalan kedua yang kita garis bawahi dari video ini adalah begitu latahnya mereka mengklaim bahwasanya mereka merupakan keluarga Nabi. Hari ini kita harus lebih tegas bersuara untuk mengatakan Bani Ba'alwi yang menyebut diri mereka sebagai Habib di negeri ini, mereka bukan anak cucu Nabi. Sudah jelas DNA mereka gay, yang sangat berbeda jauh dengan DNA Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pengakuan mereka sebagai anak cucu Nabi, mereka gunakan itu semua untuk mengeksploitasi umat Islam dan bangsa Indonesia. Dan ini semua tidak bisa dibiarkan. Memang ini sudah disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma fitnatu sarra", nanti akan muncul fitnah sarra, dakhanuha min tahti qadama rajulin min ahli baiti, di mana fitnah itu akan keluar dari seseorang atau orang-orang
yang mengaku-ngaku sebagai ahlul baitku, kata Nabi. Ngaku-ngaku sebagai keluarga Nabi. Yaz'umu annahu minni walaysa minni. Mereka ngaku-ngaku, nyebut-nyebut diri mereka merupakan keluargaku. Mereka menyebut diri mereka sebagai keturunan Nabi. Mereka menyebut diri mereka sebagai dzurriyyat Nabi, itrah Nabi. Mereka menyebut diri mereka sebagai ahlul bait Nabi. Walaysa minni, padahal sebenarnya kata Nabi, mereka bukan keluargaku, mereka bukan dzurriyyatku, mereka bukan keturunanku. Wa innama awliyaiyal muttaqun, karena sesungguhnya semata-mata wali-waliku, keluargaku yang sesungguhnya kata Nabi adalah orang-orang yang bertakwa. Artinya sampai di sini kita jadi paham, untuk bangsa Indonesia pada umumnya yang negerinya telah diklaim, untuk masyarakat Pasundan yang tanahnya sudah diklaim, dan untuk semua umat Islam di Indonesia yang dihadapkan dengan pengakuan Ba'alwi bahwasanya mereka merupakan anak cucu Nabi, ini kurang apa? Artinya kita harus bersikap. Jangan biarkan ada orang yang mengeksploitasi nasab mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memanipulasi kita semua. Apalagi untuk merendahkan bangsa Indonesia, apalagi untuk mengeksploitasi umat Islam yang ada di Indonesia ini. Ini nggak boleh dibiarkan. Ketika kita membiarkan klaim-klaim ini disebarkan oleh kaum Ba'alwi, lalu mereka mengorganisir muhibbin-muhibbin yang taklid buta, muhibbin-muhibbin yang mereka menit, yang mereka alahkan, dan mereka kendalikan, yang mereka jadikan kacung oleh mereka semua, lalu kita biarkan begitu saja, maka kita sama saja sudah melakukan dua dosa besar. Dosa yang pertama, kita ikut andil dalam rangka menodai kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua, pengkhianatan kepada bangsa Indonesia. Ini sebuah pengkhianatan, tidak boleh kita biarkan. Itulah mengapa para ulama menfatwakan ngaku-ngaku sebagai keluarga Nabi, ngaku-ngaku sebagai ahlul bait Nabi merupakan dosa besar. Sampai-sampai ada 3 hukuman yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala terhadap orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Yang pertama, yudrabu dorban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat keras atau pukulan yang sangat menyakitkan. Kemudian yang kedua, wa yusyahhar bihi, viralkan, sebarkan kemana-mana bahwasanya ini sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai keluarga Nabi. Kemudian wa yuhbasu zamanan tawila, penjarakan dia dalam waktu yang lama sampai dia menyadari akan perbuatannya tersebut. Artinya memang berdasarkan fatwa ini, bangsa Indonesia, kaum muslimin pada umumnya harus mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan tegas terukur berupa penegakan hukum terhadap orang-orang yang telah mengeksploitasi nasab mulia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dengan pemidanaan penjara. Alangkah banyak pakar hukum di negeri ini, kita bisa masuk kepada pasal penodaan agama terhadap siapapun yang telah mengaku-ngaku sebagai anak keturunan Nabi. Orang mengaku Nabi saja kena pasal, ngaku Imam Mahdi saja kena pasal penodaan agama, apatah lagi orang yang mengeksploitasi nasab mulia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bergerak, sadarkan umat, sadarkan bangsa Indonesia, Ba'alwi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena DNA mereka jauh berbeda dengan DNA keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan nyata benar-benar terjadi. Nah, cuman saya tidak tahu itu kejadiannya kapan dan di mananya itu, ketika para kabib dan mukibinnya
sedang menyelenggarakan sebuah acara di atas panggung, dikeroyok oleh puluhan ribu bahkan ratusan ribu makhluk aneh dari langit ya. Makhluk yang kalau di Banyumas jenengannya laron. Ya musim hujan begini emang sering-sering laron bertebaran keluar dari sarangnya, keluar mencari sumber-sumber cahaya. Jadi nggak usah ribut ya, Bib. Kabib itu makhluknya Gusti Allah, mungkin kepengen selawatan, kepengen ngaji, ya santai aja dinikmati selawatan bareng gitu ya. Nggak usah dibunuh, ya udah nggak usah berpikir buruk ya husnudun aja. Mungkin para laron-laron itu pengen ngaji, pengen selawatan, kan begitu. Bukan sedang mengganggu, bukan gitu. Walaupun ente-ente itu mungkin merasa terganggu, sibuk menghardik mereka ya. Nah, itu menjadi pelajaran buat kita semuanya. Silakan ambil hikmah masing-masing dari versinya masing-masing. Saya tidak akan mendikte hikmah apa yang perlu diambil dari peristiwa tersebut gitu ya. Ya boleh saja lah, silakan berargumentasi, berpendapat sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Yang menilai bahwa itu sebuah pelajaran agar kabib-kabib berintrospeksi diri, agar acaranya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk dari langit gitu ya. Ya nggak apa-apa, jujur saja ngomong, nggak usah suka doktrin sesat menyesatkan kepada umat Islam Indonesia. Nggak usah bilang bisa madamin api neraka. Apalagi bilang bisa mi'raj 70 kali sehari. Berengkolang dasi gawe mi'raj. Kanjeng Nabi seumur hidup hanya 1 kali kau Isra Mi'raj. Oh, kamu dapurmu bisa 70 kali, bisa madamin air api neraka. Selamat kesan ngene Jel. Selamat kesan lambene ngene karena jerit-jerit ya manten anak percaya. Penggawe ini Dawir kok bisa madamin api neraka. Nah, kemudian yang mau ngambil hikmah, kalau itu dianggap sebagai laron-laron yang sedang ikut sholawatan ya nggak apa-apa. Ya kalau pikiran Anda begitu ya jangan diganggu, kamu santai aja duduk sholawatan, berdiri melantunkan sholawat. Nggak usah diusir-usir itu laron, ya biarin aja dinikmati bersama, bersolawat bersama laron. Yang laron kan juga makhluknya Gusti Allah ya. Kepengen hidup dan kehidupan ya. Jadi dihormati, nggak usah dibunuh, nggak usah dihardik. Itu bro ya. Sekali lagi ini sudah tahun 2025, para kabib-kabib segera introspeksi diri. Kalau memang sudah tidak sanggup lagi membuktikan bahwa kalian adalah putune Kanjeng Nabi, keturunan Kanjeng Nabi, ya sudah lempar handuk putih. Lempar handuk putih saja, menyerah, pasrah keluputan cara wong Banyumas. Minta maaf kepada seluruh umat Islam Indonesia yang selama ini didoktrin oleh ente-ente semuanya, siapapun kabibnya, yang lembut, yang tua, yang muda, sing atos, sing keras, sing halus, ya lu ngapura karo masyarakat Indonesia. Minta maaf, selama ini telah membohongi kita semuanya, telah membohongi umat Islam Indonesia, ngaku-ngaku cucu keturunan Kanjeng Nabi. Ternyata sampean semua tidak bisa membuktikan. Dah minta maaf, tidak lagi ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi. Kalau itu sanggup kalian lakukan, selesai. Selesai semua. Kalian hidup sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, tanpa harus diembel-embeli pengakuan sebagai cucune putune Kanjeng Nabi. Dah, silakan
hidup beradaptasi sebagaimana layaknya warga negara Indonesia. Mulai duit sing bener, tutulan cilok, tutulan bakso, tutulan kamir, tutulan mie ayam, tutulan lengawangi ya kena, tapi sing lumrah. Lengawangi regane paling 10.000 didol 100.000. Makanan sing didol 1 juta. Iki lengawangi nggo jadi cangkemmu jere ya. Sing lumrah lah ya. Ali-ali akik regane paling 50.000 didol 500.000. Iku ngetak ndas. Ya, hidup yang lazim, yang normal layaknya orang-orang yang lain pada umumnya. Ngodeng boleh duit, itu uang parkir ya kena, dudulan sarung ya kena, dudulan baju koko ya kena, dudulan tasbih, dudulan akik, tapi sing lumrah hargane. Terus sekarang dewek tok, ngaku putune Kanjeng Nabi, jadi dudulan demi ahlul bait Nabi ini sapa, ahlul ta'ala kok ngaku ahlul bait Nabi ya. Keduk dasing ya, kalau itu sanggup kalian lakukan, selesai huru hara ini, selesai. Saya akan umumkan, sudah hentikan untuk mengkritiki nasab Pahlawi Habib. Kalau Anda sudah mengaku salah, mengakui bahwa bukan lagi keturunan Kanjeng Nabi, minta maaf kepada seluruh umat Islam Indonesia. Selesai kalau Anda sanggup melakukan itu. Nah, persoalan lain, persoalan kehidupan lain, baik dalam hal sosial, politik, ya sesuai dengan kondisional, sesuai dengan kasus-kasus yang ada. Anda misalkan sudah mengaku salah, mengaku bukan lagi keturunan Kanjeng Nabi, minta maaf, tapi di belakang hari Anda main persekusi, Anda melakukan tindak kriminal, memaksa, dawir, merampok, nyolong, misalkan begitu. Ya itu urusan lain, itu ada pasal pidananya sendiri, ya harus diproses siapapun, apalagi cuma kalian keturunan orang-orang Yaman. Ya, jadi pendel yang ribet caranya. Walaupun sudah tidak lagi mengaku zuriat Nabi, ya itu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia, siapapun, ya, yang ngaku keturunan Nabi atau yang bukan. Kalau kemudian melakukan tindakan-tindakan pidana, tindakan-tindakan kriminal, intoleransi, radikalisme, terorisme, korupsi, nyolong bojone wong barang, ya, anaknya wong, ya, lebih pendel, lebih kena sawah kayak bicara. Wes ya, oke baik, terima kasih. Sorry ini 3 hari baru update, ada banyak kesibukan di luar. Terima kasih, assalamualaikum.